Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan perancangan yang kami telah rancang, yaitu dengan studi kasusnya sistem pengembalian buku di perpustakaan. Di anggota kelompok satu ini ada saya sendiri, Muhammad Yusfi Fuada, ada Ardia Pramesti, ada Aditya Fataha, ada Rida Azhar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aditya Fataha. Oke, berkaitan dengan deskripsi perangkat lunak itu, kita menganalisa mengenai proses pengambilan buku. Itu meliputi penggunaan kartu anggota yang berfungsinya selain sebagai identitas anggota perpustakaan juga, tapi ada nomor identitas kartu. Itu dapat menampilkan status buku itu jika sudah dikembalikan atau belum. Nah, kondisinya jika melebihi batas pengembaliannya, maka petugas akan memberi sanksi berupa denda. Next. Nah, requirement persyaratannya itu meliputi ada 4, yaitu perangkat lunak harus mampu menampilkan informasi pengembalian buku, harus mampu menghitung terlambat atau tidaknya waktu pengembalian buku, harus mampu menerima input catatan transaksi pengembalian buku, sama harus mampu menyimpan catatan transaksi pengembalian buku. Nah, deskripsi dari masing-masing perangkat lunak tersebut, yang pertama, use case dari menampilkan informasi pengembalian buku itu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengetahui informasi status pengembalian buku tersebut. Itu ketika diperiksa. Nah, kalau yang keadaan batas waktu pengembalian buku, use case-nya itu memungkinkan petugas untuk mengetahui keadaan batas waktu pengembalian buku tersebut, melebihi atau tidak. Nah, kalau menerima input catatan pengembalian buku, use case-nya memungkinkan petugas untuk dapat membuat catatan pengembalian buku sesuai dengan informasi. Sedangkan yang menyimpan catatan pengembalian buku, use case-nya memungkinkan petugas untuk menyimpan atau mengirim catatan pengembalian buku ke dalam perangkat lunak. Next slide. Di diagram kelas ini akan dijelaskan oleh Rida dan juga Ardia Pramesti. Dipersilakan. Untuk diagram kelas analisis tersendiri, yaitu interaksi yang dilakukan petugas perpustakaan kepada perangkat lunak. Di sini interaksinya itu hanya di boundaries halaman pengembalian buku. Lalu untuk controllernya sendiri, masing-masing use case memiliki controller. Use case pertama yaitu untuk menampilkan pengembalian buku. Menampilkan pengembalian buku mengambil dari model kartu anggota, buku, dan catatan pengembalian buku. Lalu akan kembali lagi di halaman pengembalian buku dengan controller hitung batas waktu yang mengambil data dari model catatan pengembalian buku. Lalu untuk yang ketiga, halaman pengembalian buku, kembali lagi untuk controller ubah status pengembalian, dia sudah dikembalikan atau belum. Maka diambil juga dari model catatan pengembalian buku. Begitu pula dengan controller simpan catatan pengembalian yang juga mengambil dari model catatan pengembalian buku. Next. Untuk diagram kelas desain tersendiri, di sini kelas dibagi 5, yaitu ada kelas model 3 buah, yaitu model catatan pengembalian buku, model kartu anggota, dan model buku. Lalu kontrolernya adalah controller catatan pengembalian. Dan untuk view-nya tersendiri, yang halaman boundaries itu halaman catatan pengembalian. Nah, semuanya kelas model itu berkaitan dengan kelas controller. Karena di controller ini dibuat metode yang mengambil data dari masing-masing report kelas. Antara lain dari untuk di controller ada metode ambil data pengembalian untuk mengambil dan menampilkan data pengembalian. Lalu yang kedua ada status pengembalian buku. Nah, status pengembalian buku ini kita mengambil dari model catatan pengembalian buku. Lalu simpan catatan ini juga mengambil dari
model catatan pengambilan buku, model kartu anggota, dan model buku. Untuk connection tersendiri ini adalah connection ke database, localhost database-nya. Lalu untuk setiap model itu dihubungkan ke controller catatan pengembalian dengan instansiasi objek. Lalu dari controller akan menampilkan ke halaman catatan pengembalian. Di halaman catatan pengembalian ini kita hanya memanggil metode dari controller. Jadi tidak ada interaksi dari model ke halaman. Untuk dari halaman sendiri, controller yang diambil adalah dari metode masukkan nomor anggota, dia mengambil metode ambil data pengembalian. Lalu metode klik tombol simpan mengambil dari simpan catatan. Untuk klik tombol status ngambil dari status pengembalian buku. Nah, lalu selanjutnya untuk tampilkan informasi pengembalian, kenapa disimpan di kelas halaman catatan pengembalian? Karena di halaman catatan pengembalian untuk menampilkan kepada pengguna bagaimana informasi pengembalian tersebut. Next. Untuk ORM sendiri, ada tabel master buku yang didapat dari model buku, kemudian ada tabel master anggota yang didapat dari model kartu anggota, kemudian ada tabel catatan pengembalian buku yang didapatkan dari kelas model catatan pengembalian buku. Untuk atributnya sendiri di tabel master buku itu ada kode buku dengan tipe datanya varchar, dengan panjangnya 11, kemudian ada judul buku dengan tipe datanya varchar, panjangnya 255, kemudian ada nomor transaksi pengembalian, tipe datanya integer dengan panjangnya 11, kemudian di tabel masalah anggota sendiri ada atribut nomor anggota dan nama. Tipe data untuk nomor anggota sendiri adalah integer dengan panjangnya 9, untuk nama sendiri tipe datanya varchar, panjangnya 255. Untuk tabel catatan pengembalian buku sendiri memiliki 5 atribut, yaitu nomor transaksi pengembalian, batas waktu pengembalian, status pengembalian, dan keterangan dan nomor anggota. Untuk nomor transaksi, tipe datanya integer dengan panjang 11, batas waktu pengembaliannya tipe datanya adalah date, kemudian untuk status pengembalian tipe datanya adalah varchar, panjangnya 50, dan untuk keterangan tipe datanya adalah varchar, panjangnya 100, dan untuk nomor anggota tipe datanya adalah integer dan panjangnya adalah 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Di sini saya akan jelaskan tentang UI-nya atau bisa dibilang antarmuka pengguna. Di pertama ini akan awal-awal itu di websitenya itu ada sebuah search bar atau bisa dibilang buat nyari kartu anggota. Lalu kita ketik nomor kartu anggota, lalu kita klik si tombol cari ini, dan akan muncul detail anggota dan juga daftar buku pinjaman. Di sini juga akan menampilkan keadaan batas waktu pengambilan buku. Jika kita klik sebuah tanggal atau logo dari kalender ini, lalu kita klik, akan muncul di tabelnya apakah terlambat, apakah tidak gitu. Jika terlambat, maka akan terdapat tulisan terlambat 3 hari, lalu penghitungannya sama dengan 3.000. Jadi terlambatnya sehari itu 1.000. Jika kalau ada tidak terlambat pengembalian bukunya, maka tulisannya akan tidak terlambat. Lalu di sini ada tampilan menerima input pengembalian. Di data pengembalian buku ini kita akan pencet kalender, tombol kalender ini, lalu kita akan simpan ke
yang sudah buku kita balikin gitu. Kita kembalikan. Kita klik simpan, maka akan merefresh dari yang kita simpan tadi, lalu akan muncul sudah dikembalikan. Lalu ada penyimpanan catatan pengembalian. Di catatan ini kita akan yang tadi itu dilanjutin. Ketika kita klik simpan, maka akan ada modul yang muncul tersimpan dan ada ini catatan pengembalian buku telah tersimpan. Lalu kita pencet OK dan sudah dikembalikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.